Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kalau video sebelumnya tentang proses atau mekanisme tilang elektronik atau e-tilang, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang berapa sih dendanya dan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dapat terekam oleh kamera CCTV dalam rangka penegakan hukum pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Ya, tapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang selanjutnya dari kami. Terima kasih. Teman-teman semuanya, yang pertama, pelanggaran lalu lintas yang dapat terekam oleh kamera CCTV adalah apabila tidak menggunakan plat nomor atau tidak dipasang plat nomor atau menggunakan plat nomor polisi palsu. Itu pidananya dapat dikenakan pidana paling lama kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Hal ini berdasarkan pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kurang lebih di situ menjelaskan barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa dipasangi nomor kendaraan yang sebagaimana ditentukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipidana paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500.000. Itu teman-teman semuanya, apabila kita di jalan, kendaraan kita, motor kita, mobil kita tidak dipasangi plat nomor ataupun dipasangi plat nomor palsu, itu apabila terekam oleh kamera CCTV, kita dapat didenda dengan pidana paling lama kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Itu teman-teman semuanya harus berhati-hati. Yang kedua, teman-teman semuanya, pelanggaran yang bisa terekam oleh kamera CCTV adalah apabila kita ketika berkendara bermotor atau sepeda motor tidak menggunakan helm atau tutup kepala yang berstandar SNI. Ini dapat dipidana paling lama kurungan 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Hal ini berdasarkan pasal 290 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teman-teman semuanya, kita harus berhati-hati apabila tidak menggunakan helm atau penutup kepala melintasi daerah-daerah yang dipasang kamera CCTV penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Kita dapat dikenakan sanksi pidana ataupun denda yang suratnya dapat dikirim ke alamat kita masing-masing. Yang ketiga, teman-teman semuanya, pelanggaran yang bisa terekam oleh kamera CCTV penegak hukum pelanggaran lalu lintas yaitu menggunakan telepon seluler ketika sedang mengemudi. Pidananya kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak sebesar Rp750.000. Hal ini dasarnya ada di pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di sana dijelaskan barang siapa mengemudikan secara tidak wajar atau melakukan kegiatan lain atau melakukan hal yang dipengaruhi yang mengganggu konsentrasi, ini dapat dipidana paling lama 3 bulan atau denda Rp750.000. Salah satu contohnya yaitu menggunakan telepon seluler. Karena menggunakan telepon seluler atau menelpon ketika sedang mengemudi
hal ini dapat mengganggu konsentrasi, atau ini kegiatan lain yang dapat mengganggu konsentrasi ketika menyetir atau mengendarai kendaraan bermotor. Hal ini sangat berbahaya apabila dilakukan oleh pengendara, yaitu melakukan kegiatan lain. Salah satunya adalah menggunakan telepon seluler atau menelpon. Nah, kegiatan seperti ini dapat, apabila terekam oleh kamera CCTV, kita dapat didenda atau dipidana ataupun didenda paling banyak Rp750.000. Teman-teman semuanya, selanjutnya pelanggaran yang dapat terekam oleh kamera CCTV yaitu tidak menggunakan sabuk pengaman. Hal itu apabila kita lakukan dan terekam oleh kamera CCTV, penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Hal ini berdasarkan pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Di situ dijelaskan bahwa barang siapa yang berkendaraan atau yang duduk di samping pengendara tidak menggunakan sabuk pengaman, sabuk keselamatan, maka dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Ya, teman-teman semuanya, pasal ini tentunya yang untuk kendaraan roda 4, di mana yang harus menggunakan sabuk pengaman bukan hanya drivernya saja atau sopirnya saja, tapi yang duduk di sebelah pun harus menggunakan sabuk keselamatan. Yang kelima, teman-teman semuanya, pelanggaran yang dapat terekam oleh kamera CCTV penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yaitu tidak melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Nah, hal ini apabila kita lakukan, kita dapat kena pidana paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500.000. Kira-kira seperti itu teman-teman semuanya, beberapa pelanggaran-pelanggaran yang bisa terekam oleh kamera CCTV penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang kita dapat terkena tilang elektronik. Pertama, yaitu apabila menggunakan plat palsu atau tidak menggunakan plat nomor. Ini dapat terekam oleh kamera CCTV dan kita dapat terkena denda. Yang kedua adalah tidak memakai helm atau tidak memakai penutup kepala yang berstandar SNI. Ini juga bisa terkena tilang. Yang ketiga adalah menggunakan telepon seluler. Nah, karena ini dapat mengganggu konsentrasi. Hati-hati. Jadi ketika menggunakan telepon seluler di jalan, kita dapat ketika mengemudi bisa terkena tilang elektronik apabila terekam oleh kamera CCTV. Yang keempat adalah tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, baik supirnya maupun yang di samping supirnya. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan. Untuk itu harus berhati-hati. Rambu lalu lintas itu bukan hanya lampu merah, kuning, hijau, tapi beberapa tanda-tanda di jalan itu juga tidak boleh dilanggar. Begitu juga marka jalan juga tidak boleh dilanggar. Terima kasih semuanya atas teman-teman semuanya yang telah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan like dan komentarnya dapat dicantumkan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.